Kami mengucapkan selamat datang pada mahasiswa baru yang telah bergabung di Prodi D3 Analisis Kesehatan. Selamat menyaksikan! Prodi D3 Analisis Kesehatan dilengkapi dengan alat dan bahan, yang mana alat dan bahan sentral ini digunakan untuk mahasiswa melakukan praktikum. Di alat dan bahan, banyak sekali alat dan juga bahan yang digunakan untuk kita melakukan praktikum. Di alat dan bahan ini, kita juga bisa meminjam beberapa alat yang akan digunakan untuk kita melakukan praktikum. Di antaranya bisa dilihat ya, di sini merupakan labu ukur. Labu ukur tersebut mempunyai varian ukuran yang akan digunakan untuk kita praktikum. Lalu ada juga Erlenmeyer. Erlenmeyer juga mempunyai ukuran-ukuran tersendiri. Ada pula gelas kimia dan beberapa alat yang digunakan untuk praktikum kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang ada di program D3 Analisis Kesehatan, kita juga mempunyai 6 laboratorium. Yang pertama itu kita lanjut ke laboratorium TUK. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke lab pertama yuk, yaitu lab TUK. Lab TUK ini adalah tempat uji kompetensi. Ada apa saja sih di dalamnya? Yuk kita kepoin. Oke teman-teman, untuk lab TUK ini digunakan untuk beberapa analisis parameter seperti unit hematologi, unit kimia klinik, serta untuk sampling dan sebagainya. Teman-teman, untuk unit hematologi di Prodi Analisis Kesehatan ini ada lab hematologi. Nanti lebih jelasnya di lab hematologi ya. Dan selanjutnya untuk unit kimia klinik, begitupun selanjutnya ada lab kimia klinik. Nanti di lab tersebut akan dijelaskan ada parameter apa saja sih yang digunakannya. Oke teman-teman, di sini ada beberapa alat yang sering kita gunakan. Seperti ini. Nah, oke teman-teman. Nah, di samping saya di sini ada alat yaitu hematology analyzer. Nah, dan teman-teman di sini ada beberapa alat ini untuk unit kimia klinik. Oke, selanjutnya di sini juga sudah disediakan beberapa reagen untuk penganalisisan. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke lab yang kedua dan selanjutnya. Yuk kita kepoin terus. Halo teman-teman, kita next yuk ke lab yang kedua. Lab kedua ini yaitu adalah lab kimia. Yuk kita kepoin ada apa sih di lab kimia ini. Oke teman-teman, sesuai dengan namanya ini adalah lab kimia. Lab kimia ini untuk pemeriksaan atau analisis yang berbau dengan kimia. Teman-teman, di sini ketika kita mau memasuki suatu lab, apalagi di lab kimia ya, kita harus menggunakan APD yang begitu lengkap. Teman-teman, di sini tuh ada apa saja sih? Di sini sudah terdapat suatu bahan senyawa kimia. Kemudian di sini juga terdapat alat-alat yang menunjang untuk praktikum analisis yang berbau dengan kimia. Biasanya teman-teman di lab kimia ini kita ada pemeriksaan seperti pemeriksaan borak, analis titrimetri seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga kita mempunyai suatu ruangan. Ruangan ini digunakan
ada ruangan lab. Kita bisa lihat ya teman-teman, ruangan lab ini digunakan untuk menyimpan zat-zat yang mempunyai kadar tinggi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini salah satu lab kimia yang berada di prodi analis kesehatan. Nah selanjutnya, let's go, kita next ke lab selanjutnya. Oke teman-teman, kita next ke lab selanjutnya. Di sini ada lab mikrobiologi. Yuk kita masuk. Ada apa sih di lab itu? Oke teman-teman, sesuai dengan namanya, ini adalah lab mikrobiologi. Lab mikrobiologi ini digunakan untuk analisis mikroorganisme yang berbau dengan mikrobiologi. Next. Oke teman-teman, di sini telah disediakan beberapa hasil-hasil gambar mahasiswa jepretan dari mahasiswa analis kesehatan. Di sini kita bisa lihat. Nah, dan selanjutnya di sini juga sudah disiapkan beberapa reagen untuk analisis mikrobiologi ini. Kemudian di sini ada inkubator. Inkubator ini digunakan untuk inkubasi suatu media, dan ada refrigerator juga. Ini sama, di sini juga untuk penyimpanan media juga. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini juga dilengkapi beberapa mikroskop untuk menganalisis atau untuk mengetahui bakteri apa saja sih yang terdapat dalam sampel tersebut. Next. Teman-teman, ini adalah suatu alat di mana alat ini digunakan untuk pembuatan media, teman-teman. Di sini itu ketika kita ingin menggunakan alat ini, kita harus menggunakan APD yang begitu lengkap dan harus sesuai dengan SOP-nya, teman-teman. Selanjutnya kita kepoin yuk ruang lab kimia klinik ini. Oke teman-teman, sesuai dengan namanya, lab ini adalah lab klinik. Lab klinik ini digunakan untuk pemeriksaan kolesterol, diabetes, protein, dan sebagainya. Yuk teman-teman, kita lihat ada apa saja sih di lab ini. Teman-teman, di sini telah disiapkan alat yaitu sentrifugus. Kemudian ada beberapa zat-zat kimia juga untuk menganalisis suatu sampel. Nah, teman-teman, tidak lupa juga di setiap lab di sini kita telah disediakan mikroskop, teman-teman, dan refrigerator untuk penyimpanan sampel sebagainya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada lab hematologi. Ada yang tahu lab hematologi? Nah, coba sekarang kita lihat ke dalamnya ada apa saja. Sebelumnya, lab hematologi ini meliputi pemeriksaan sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Nah, kemudian di sini ada mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk melihat sel-sel darah merah dan sel darah putih. Untuk pemeriksaannya menggunakan mikroskop. Nah, kemudian di sana juga ada alat-alat yang bisa membantu kita untuk melakukan pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit yang ada di dalam sel darah merah, sel darah putih, seperti leukemia dan anemia. Bisa dilihat ini satu persatu alat dan bahannya. Dan di sini juga ada sebuah gambar histologi darah, biar ada gambaran sebelum kalian berpraktek. Selanjutnya kita lanjut ke lab parasit. Selanjutnya lab yang terakhir ada lab parasitologi. Lab parasitologi adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal jenis-jenis parasit, mengamati beberapa morfologi parasit, beberapa fase serta pemeriksaan pada sampel patologis maupun non patologis. Yuk kita kepoin ada apa sih di lab parasitologi. Nah, di lab parasitologi juga ada inkubator, ada mikroskop, dan juga ada ruang pendingin.
Oke teman-teman, sekian pemaparan video dari